Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi biniyatil qabul al-wusul wa tamami kulli sulh ma'mul wa khairi syantafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddatina nahusu khususan li sahibul kitab at-tafsir Jalalain al-Jalalain Jalaluddin as-Suyuti wa Jalaluddin al-Mahalli wa li kulli niyatin salih wa ziyadatin fi syaraf sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'in syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ashabal fadilah wal karamah, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, tua tengganai, wabil khusus segenap pengurus Majelis Duha Kabupaten Batanghari, wabil khusus Kota Muara Bulian, para guru, para takmir, imam masjid, wabil khusus tuan guru kami Bapak Kiai Haji Muhammad Damiri beserta keluarga besarnya, Bapak Kiai Haji Domiri. Saya mohon halalnya, saya sudah nyatat sanadnya Pak Kiai Haji Sodik. Saya ambil sanadnya, Pak. Jadi sebelum saya ngaji, saya sudah dapat sanad 2 ekor. Nah, menang saya, Pak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita bersama-sama untuk ta'lim. Ini salah judul, Pak. Judulnya ta'lim kajian kitab tafsir Jalalain, tapi yang benar saya diuji oleh ponakan saya. Uji skripsi. Karena diuji ya nanti kalau ada pertanyaan saya tidak bisa jawab, yang jawab yang uji. Sepakat, Pak, ya? Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, siapa tahu nanti bertemu dengan saya di jalan. Saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Ali Imron.
asli kelahiran Pekalongan. Saya bertugas di Madrasah Aliyah Negeri 2 atau MAN Model Jambi sebagai guru keterampilan elektronika pindah ke TIK. Karena memang saya sarjana elektronika, Pak. Disuruh ngaji yang salah yang nyuruh, Pak. Karena nakalnya saya, Pak Damiri dulu pernah pasang ring 3 kali waktu jadi komandan saya. Nakalnya saya. Bapak Ibu sekalian yang punya kitabnya, monggo nanti sambil disimak. Saya membaca berkaitan dengan haji. Saya bingung ditulis judulnya kitab tafsir Jalalain, apa yang nak saya baca? Surat Ali Imran ayat 96. Nanti saya kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 142, 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuzila lamma qalu. Ayat ini diturunkan ketika orang-orang Yahudi berkata. Saya sudah hilang salafnya, Pak, gara-gara di Jambi. Nggak bisa ngaji utawi iki-iku lagi. Gara-gara Pak Damiri lah. Nggak bisa lagi. Mereka berkata apa? Qiblatuna qabla qiblatikum. Kiblat kita sebelum kiblatnya kalian semua. Jadi gini, Pak, Bu, kebaikan yang asalnya dari langit atau agama yang asalnya dari langit itu muaranya ditujukan sanadnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Idris, bukan Nabi Nuh. Kenapa kepada Nabi Ibrahim? Karena Nabi Adam belum menjadi risalah. Jadi Nabi saja, belum risalahnya belum turun. Nabi Adam, umatnya hanya 40 orang, anak-anaknya saja beliau. Turun Nabi Idris. Nabi Idris tidak jelas menurut cerita para kiai. Ninggal sandal di surga. Kata kiai, ninggal sandal di surga. Ada pula cerita malaikat dikibuli. Karena Nabi Idris cerita, mana yang benar wallahu alam, tidak ngerti gitu. Malaikat dikibuli gimana Nabi Idris? Ketika itu Nabi Idris kenal sama malaikat. Ya namanya Nabi, kenal malaikat. Kata Nabi Idris, malaikat, coba saya kepingin tahu rasanya mati itu seperti apa. Tapi tolong balikin lagi, kan belum waktunya. Akhirnya dicabutlah nyawa Nabi Idris. Terus setelah itu dibalikin, hidup lagi. Setelah hidup lagi, Nabi Idris ngomong sama malaikat penjaga surga, tolong, malaikat penjaga neraka, tolong tengokin macam mana panasnya neraka. Datanglah ke neraka lewat baik. Lewat baik itu di atas api neraka tuh. Setelah itu minta yang ketiga, tolong saya tengokin surga. Sampai di surga, malaikat Iblis pakai Nabi Idris pakai ilmu. Kata Allah, kalau masuk surga itu yadkhulunal jannah khalidina fiha, abadi. Masa nanti diajak balik? Kata malaikat tadi, syaratnya masuk surga harus mati dulu. Kata Nabi Idris, sudah tadi. Itu dilecehin namanya. Tapi kan harus dihisap, masuk neraka dulu. Sudah. Makanya Nabi Idris sudah di surga katanya. Wallahu a'lam bis. Turun lagi Nabi Nuh yang ketiga, Pak. Ini saya nerangkan dulu. Pentingnya kita sholat berkiblat kepada Ka'bah, gitu ya. Nabi Nuh punya ilmu doanya, ya Allah, Engkau habisi saja orang-orang yang tidak taat kepadamu. Sehingga ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membikin perahu kapal, hanya disisakan 80 orang yang tidak taat, termasuk anaknya si Kan'an, maka ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu Nabi Nuh,
orang jahat tidak mungkin melahirkan orang baik. Maka habis pada waktu itu. Maka tidak diikuti, Pak. Kebaikannya tidak diikuti. Turunlah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya ilmu yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Sejahat-jahatnya orang ada kemungkinan baiknya. Kalaulah dia tidak mungkin baik sekarang, kita tunggu anaknya. Kalaulah tidak anaknya, kita tunggu cucunya. Saya alhamdulillah hari ini berada di lingkungan ini luar biasa, Pak. Duha itu keren, rezekinya luar biasa. Belum haji sudah ada kormo, Pak. Itu lo berangkat, Pak. Berangkat besok, Pak. Sudah ada kormonya. Masya Allah, luar biasa. Doa paling rewel itu doanya duha. Allahumma in kana fis samai fa'anzilhu. Kalau di langit turunkan, kalau di dalam naikkan, kalau jauh dekatkan, kalau dikit banyakkan. Sudah banyak, sudah dekat, sudah mudah, masih ada permintaannya. Berkahkan. Ayo enggak? Itu doa paling enggak tahu. Oke ya, saya baca. Inna awwala baitin, sesungguhnya bangunan pertama, wudi'a yang dibangun, didirikan oleh Allah, muta'abbidan, sebagai tempat ibadah di muka bumi ini. Bangunan pertama yang dibangun oleh Allah, linnasi, bagi manusia, fil ardi, di muka bumi, lalladzi bi Bakkata, yakni bangunan yang ada di kota Mekah. Sebutannya di dalam Al-Quran Bakkah. Menurut tafsir ayat ahkam, istilah Bakkah dengan Makkah itu beda. Bedanya begini. Kalau Mekah itu menyebutkan batang hari, tinggal di mana batang hari. Tapi kalau sudah Bakkah itu lebih mengerucut, tinggal di mana bulian. Atau lebih spesifiknya Masjid Miftahul Huda, lebih mengerucut. Itu seperti apa Google Map itu, klik, posisi terakhir Anda di sini. Itu maka sebutannya Bakkah. Itu tafsir yang pertama. Kenapa kok Mekah disebut Bakkah? Tafsir yang kedua, orang Arab tidak bisa nyebut Makkah. Mereka lebih mudah menyebut Bakkah. Maka Al-Quran menyebutkan seperti itu. Kan lugat itu macam-macam. Lugat Quraisy itu lebih mudah menyebutkan Bakkah. Tapi ada dua tafsir itu. Namanya tafsir. Yang pasti benarnya Al-Quran. Kalau tafsir belum tentu benar. Tafsir itu produk manusia. Yang pasti benarnya Al-Quran. Kita nafsiri macam-macam. Gitu ya. Bilba'i lughatan fi Makkata, dengan ba sebagai bahasa yang diutarakan untuk kota Makkah. Sumiyat bidzalika, disebut Makkah di Bakkah dengan Bakkah. Tafsir Jalalain. Li'annaha tabukku a'naqal jababarah, karena dia memecah sebuah teorema kesombongan. Di sana itu orangnya sombong-sombong, Pak. Nah, itu kan berada di lembah bukit, lembah yang isinya bebatuan. Kalau sekali hujan pasti banjir. Sekali hujan pasti, tapi belum tentu setahun hujan, Pak. Ini memaknai hadis, Pak. Ada nama hadis? Barang siapa meninggal dunia, ciri dia baik, awan mendung. Betul, Pak? Awan mendung. Itu bukan berarti secara harfiah mendung, Pak. Kalau begitu nanti orang Mekah buruk galau. Kapan Mekah mendung, Pak? Nggak pernah ada Mekah mendung. Mekah itu panas terus, 40 derajat, Pak. Kita baru 29 derajat sudah pasang AC banyak. Di Mekah 40 derajat kok kita hari ini kok di Mekah 40 derajat. Itu maksudnya, barang siapa meninggal dunia, orang di sekeliling kita nangis karena meninggalnya beliau itu, maka baiklah dia. Ya Allah, si bedol, ahli ibadah, ahli sodakoh, ahli tahajud, baik dengan. Tapi apabila ada orang meninggal dunia, langit cerah, buruklah dia.
Alhamdulillah biang kerok mati. Nah, semua membahagiakan. Nah, itu maksudnya begitu, Pak. Makanya orang ke Jambi khususnya, kalau ada orang meninggal dunia, habis disolatkan jenazah, Pak imamnya maju ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita saksikan jenazah ini baik. Dari belakang itu baik, padahal tidak kenal, Pak. Yaitu doa, Pak, doa baik, padahal tidak kenal, baik gitu. Bener enggak? Ya mudah-mudahan doa lah itu. Mudah-mudahan menjadi baik. Yang paling penting, berbuatlah kebaikan kepada sebanyak-banyak orang, agar ketika meninggal dunia tanpa diminta sudah menyaksikan kebaikan kita. Itu yang paling penting. Gitu ya. Gitu ya. Itu satu. Banahu al-malaikatu qabla khalqi Adam. Menurut tafsir ini, Allah melalui malaikat membangun Ka'bah sebelum penciptaan Adam. Sebelum penciptaan Adam. Wa wada'a ba'dahu al-aqsa wa wada'a ba'dahu al-aqsa. Kemudian Allah melalui malaikat juga menciptakan atau meletakkan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Di tempat di mana kita ngusir tim sepak bola Israel kemarin tuh, yang akhirnya pindah ke Argentina. Argentina sudah kalah, Pak, sama Nigeria. Ketika Argentina kalah sama Nigeria, saya bilang kualat sama Indonesia. Ganti Indonesia tidak jelas. Indonesia diganti oleh Argentina. Argentina bagus mainnya, subuh itu saya nonton. Tapi kalah sama Nigeria 2-0, Pak. Tidak masuk final dia. Itu kata saya, Ali Imron, bukan kata Pak Damiri. Kata saya. Benar salah wallahu a'lam bishawab. Ini ya, wa bainahuma arba'una sanah, waktu beda antara Masjidil Haram, Ka'bah dengan Masjidil Aqsa menurut tafsir Jalalain 40 tahun. Tapi ini menurut tafsir Jalalain. Tapi bukti yang konkret adalah ayat ini. Saya lanjutkan. Kama fi hadits sahihaini wa fi hadisin annahu awwalu ma dhahara ala wajhil ma'i inda khalqis samawati wal ardi zubdatun bayda'u fatuhiyatil ardu min tahtihi. Mubarakan sebagai pembawa barokah, ay halun minalladzi aidza barakatin, memiliki barokah, wa hudal lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi alam semua, li'annahu kiblatuhum, karena ia adalah kiblat kita semua. Fihi, tandanya fihi, di dalam Ka'bah. Siapa yang sudah pernah sampai sana? Di dalam Ka'bah ayatun bayyinatun, prasasti yang jelas, ayat tanda bayyinatun yang jelas. Apa itu? Minha maqamu Ibrahim. Ada maqam Oke? Sudah kan, nengok kan? Makam Ibrahim itu bentuknya batu. Jangan pikir makam di Jambi. Makam di Jambi itu kuburan. Makam itu berasal dari bahasa Arab qama yakumu qauman maqamun, tempat berdiri. Kok tempat berdiri? Jadi dulu Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah dibantu oleh Nabi Ismail. Istilah orang sekarang, kau tukangnya Nabi Ibrahim, keneknya Nabi dibangun dikit. Ketika berdirinya sudah tegak, tak sanggup lagi tangan menggapai, maka cari bancian. Bahasa Jawanya itu seteling kalau di Jambi. Seteling itulah namanya makom. Di sana tidak ada seteling, adanya batu. Carilah batu. Karena yang nginjak tuh Nabi Ibrahim, batunya itu ngecap. Yang nginjak itu orang sakti lah bahasanya itu. Ngecap. Orang yang dekat dengan Allah. Bahasa saya itu kalau ngaji tasawuf, manusia terbagi menjadi dua, Pak. Ada makom tajrid, ada makom asbab.
Apa itu makom tajrid? Mohon izin guru-guru yang tasawuf. Makom tajrid itu makom yang bisa langsung dengan Allah tanpa perantara. Ciri-cirinya dia tidak punya ATM, Pak. Kalau masih punya ATM, enggak. Pak Damiri enggak lah, Pak Damiri enggak. Masih nyimpen duit di rumah, takut besok enggak ada duit lagi. Masih nyimpen nikah. Nabi Muhammad kalau mau tidur yang ditanya kepada istrinya, "Dek, ada sisa makanan di rumah? Ada, kasihkan ke orang." Coba, siapa? Pak Husain ngomong begitu, yakin istrinya ngamuk. Besok nak sarapan apa? Itu cirinya makomnya masih makom asbab. Mendapatkan sesuatu menuju Allah pakai jalur. Sebabnya ini, harus kerja, harus masak, harus ini, gitu. Bangun masjid, kalau ketua panitianya makomnya tajrid, ndak plang di depannya, dibutuhkan sumbangan, kirim ke nomor rekening, ndak ada, Pak. Miskin berarti tidak, tapi dia tidak butuh perantara. Butuh apa-apa, ya Allah, turun lewat manapun. Itu kelasnya wali. Saya ngaku diri, Pak, saya tidak bisa itulah. Saya masih makomnya makom Ada cerita dikit. Nabi Musa suatu ketika sakit perut, bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku nih bocor, sakit perut." Maka Allah turunkan ilmunya, syariat namanya. Di pojok kampung ada jambu klutuk, jambu biji. Kamu ambillah beberapa helai pucuk daunnya, kamu makan. Nabi Musa bergegas sampai sana, diambilin pucuk daun tadi, dimakan. Setelah dimakan, sembuh. Alhamdulillah. 3 hari, 4 hari, 3 minggu, sakit lagi. Karena sakit lagi, sudah tahu rumusnya, pergilah ke pojok kampung tadi, ngambil pucuk jambu lagi tadi, dimakan, makin jadi, Pak, makin bocor, ditambah lagi makin bocor. Dasar Nabi Musa itu Bani Israel, Yahudi, suka protes. Nah, ini kalau ada anak buah yang suka protes itu bisa-bisa anak muridnya orang Yahudi. Serius, Pak. Orang Yahudi tidak di Israel saja, bisa di Sika juga. Dimakan terus, protes Nabi Musa, "Ya Allah, kemarin aku sakit perut, kamu bilang suruh makan pucuk daun jambu. Saya makan sembuh. Sekarang sakit yang sama, saya makan kok tidak sembuh-sembuh." Apa kata Allah? "Kamu pikir yang menyembuhkan itu daun jambu. Dulu pertama kali kamu sakit, kamu lapor ke saya. Saya kasih unjuk sebagai syariat. Syariat loh, Pak. Syariatnya makanlah pucuk jambu. Hakikatnya aku yang menyembuhkan. Sekarang kamu sakit, nggak lapor, kamu langsung ke pucuk daun jambu. Ayo yang sakit kepala langsung ke Promax, siapa? Ada enggak yang doa dulu kepada Allah? Enggak ada, Pak. Sudahlah ngaku, makomnya makom oke, kita sama-sama asbab, santai, Pak. Ya Allah. Gitu ya. Jadi ini penanda bahwasanya masjid Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim. Kenapa ini muncul? Terjadi ketika Nabi Muhammad memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Pentingnya Masjidil Aqsa untuk mengaitkan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Karena itu Isra Mi'raj dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Loh, Muhammad itu ada urusannya loh dengan Ibrahim. Maka di situ, kenapa tidak langsung saja Allah ingin menunjukkan secara syariat kepada umat manusia, agama Muhammad itu agama yang berasal dari Allah,
min Ibrahim, millata Ibrahim. Gitu arahnya itu ke sana. Nah, ketika turun perintah sholat, Nabi Muhammad pertama kali berkiblat ke Ka'bah. Begitu hijrah, Nabi Muhammad memohon kepada Allah untuk diizinkan berkiblat kepada Masjidil Aqsa. Kenapa? Untuk melembutkan hati orang-orang Yahudi. Untuk melembutkan hati orang-orang Yahudi, agar orang Yahudi bisa lembut di Madinah itu kepada Nabi. Ternyata tidak. Tetap dia keras hati, suka nakal, suka ngeyel. Maka Nabi Muhammad, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Gini terus nah, tiap hari nengkleng ke atas bermohon turun wahyu. Turun wahyu apa? Turun wahyu untuk perintah pindah kiblat ke arah Masjidil falanuwalliyannaka qiblatan tardahu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Pas Joshua Pak, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Itu arahnya ke sana. Gitu ya. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin kepada Nabi Muhammad, pindahlah sesuai dengan kiblat yang kamu sukai, yang kamu minta. Pindah ke Ka'bah. Diejek oleh orang Yahudi. Di dalam kitab disebutkan. Nah, ini pindah lagi, Pak. Mana tadi? Tandonya mana tadi? Sudah saya tando hilang, Pak. Sayaqulu sufaha'u, saya baca dikit. Sayaqulu sufaha'u al-juhalu, orang-orang yang bodoh akan mengatakan kepadamu Muhammad, minan nasi, dari manusia, ay al-yahudi wal musyrikina, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa alasanmu Muhammad sehingga memindahkan kiblatmu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Sementara menurut mereka kiblat yang paling awal itu adalah Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Haram. Gitu. Itu oleh Allah sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka pakai sin, sa, yakulu. Artinya ini prediksi besok Muhammad akan diejek oleh Yahudi dengan istilah betapa bodohnya Muhammad dan umat-umatnya sehingga bolak-balik kiblat semaunya. Atas kejadian itu Nabi Muhammad ditinggal oleh banyak umatnya. Banyak yang murtad pada waktu itu karena menganggap Nabi Muhammad mencela-mencele, pelin-pelan. Sebentar ke Masjidil Aqsa, umurnya kurang lebih 16 atau 17 bulan. Sebentar lagi ke Masjidil Haram. Nanti kita tunggu saja, mungkin ganti kiblatnya. Sekarang pemerintah Saudi sudah bangun kiblat tandingan. Nanti kalau tidak cukup kuotanya, kita haji ke kiblat tandingan tuh. Naudzubillah min dzalik. Tahun 2098 saya awal di sini. Ada orang jamaah haji ke Kerinci, Pak. Ya dulu ya. Iya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Maqamu Ibrahim ay al-hajaru alladzi qama alaihi inda bina'il bayyiti, yaitu batu yang mana Ibrahim berdiri di atasnya ketika membangun Ka'bah. Fa athara qadamahu, maka membekaslah dua kakinya tadi, fihi, di dalam hajar tadi, wa baqiya ilal ana, dan sampai sekarang. Ini yang tidak bisa dibantah, bahwa Ibrahim pernah singgah di Mekah, membangun Ka'bah beserta dengan Ismail. Tahun di mana tahunnya Nabi Ibrahim masih hidup. Pertanyaannya, kapan Masjidil Aqsa dibangun? Kalau tadi yang saya bacakan tafsir pertama itu dogma, tidak ada penelitiannya, dibangun oleh malaikat dan sebagainya, itu dogma. Tapi yang penelitian pas, dibangun pada zamannya Nabi Sulaiman. Masjidil Aqsa itu dibangun pada zaman Nabi
Sulaiman. Perbedaan waktu antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman kurang lebih 900 sekian tahun. 1000 kurang sedikit. Siapa Nabi Sulaiman? Sulaiman bin Daud. Daud bin Yakub bin Ishak. Nabi Daud itu Yahuda. Bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Banyak binnya. Jadi kalau Ka'bah dibangun langsung oleh Ibrahim, kalau Masjidil Aqsa dibangun oleh anak cicit-cicitnya Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Gitu ya. Kan Nabi Ibrahim yang terkenal, yang tambahan banyak. Yang terkenal punya istri 2. Satu Sarah, yang satu Hajar. Pertama beristri Sarah. Lama tak punya anak. Istri dulu ini Bu, istri dulu. Kalau lama tak punya anak, dia yang nyarikan tambahan untuk suaminya. Istri dulu. Nggak tahu kalau istri sekarang, Pak. Nggak tahu, gitu nggak tahu, Dok Miri. Istri dulu. Maka kata Sarah, abang, mungkin aku yang mandul, terus kau istrikan pembantu kita tuh. Jadi Hajar itu pembantu miliknya Sarah. Orangnya baik, cuman berasal dari keluarga yang tidak terpandang, orang miskin lah. Terus dinikahilah Hajar sama Ibrahim. Ketika dinikahi, tak lama Hajar hamil. Tak lama Hajar punya Ibrahim tuh ya selain Nabi, Rasul ya juga manusia. Ketika pergi jauh, balik yang ditengok anaknya. Yang ditengok anaknya tentu nengok emaknya. Iya kan? Nggak cemburu lah. Sarah nih cemburu. Karena cemburu nih Sarah lapor kepada Allah. Ya Allah, aku cemburu. Karena orang baik kalau cemburu itu didengarin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapo ibu-ibu sekarang kalau cemburu tidak didengar sama Allah? Ya mungkin karena kurang-kurang baik dikit nih. Kalau ibu-ibu tuh ikhlas, wah, pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu akhirnya si Sarah ngomong sama Ibrahim, bang, aku ndak mau, kamu harus melukai Hajar. Si Ibrahim ini ndak kurang akal. Si Hajar ini dilukai bagian yang tidak akan merenggut nyawanya, di telinga sini. Ini kisah tindik pertama itu Hajar dilukai, dilobangi. Karena belobang itu diambillah batu, ditempelkan di sini. Karena yang nempel itu Ibrahim, jadilah intan di sini. Tambah cantik pula. Jadi bapak-bapak, kalau mak-mak sekarang nih minta dibelikan anting, itu dia sedang kiblat kepada Hajar. Belikanlah. Jangan ida. Anting itu. Tambah cantik, makin cemburu si Sarah tadi. Karena itu berdoa lagi kepada Allah. Akhirnya Allah turunkan perintahnya kepada Ibrahim. Diambillah Hajar, dipindahkan ke negara Mekah yang tandus. Ditaruh di situ, ndak ada orang, ndak ada air, ndak ada siapa-siapa. Sebelum pergi, si Ibrahim sebelum pergi nak naruh Hajar itu, Hajar nanya kepada Ibrahim, bang, abang ninggalin aku di sini kok? Karena Sarah, apa karena abang sendiri atau karena Allah? Nabi Ibrahim itu Khalilullah, semua perintah Allah diiyakan. Ini perintah Allah. Maka kata Hajar, kalau perintah Allah aku terima dunia akhirat. Tapi kalau bukan perintah Allah, kau pilih antara aku atau dia. Kalau kau ibu-ibu sekarang istri nomor 2, alah sudah, pilih dia apa aku. Serius Pak, maka pinter-pinter kalau mau 2.
Harus pinter-pinter. Rayu baik-baik, ngomong baik-baik. Mama tetap nomor 2 lah. Nanti istri yang nomor 2 ganti nomor 1. Kayak gitu. Ditinggal ndak lama dehidrasi. Karena dehidrasi air susunya ndak muncul. Karena air susunya ndak muncul, maka Hajar cari air, naik ke bukit Sofa, nengok ke bawah, ada air, turun, ternyata ndak ada, nengok naik lagi ke bukit Marwah. Itu satu capaian tersendiri, naik. Begitu naik di sana, nengok lagi, ndak ada. Oh, di bawah. Padahal Hajar tahu di situ ndak ada air. Tapi karena kesungguhannya beliau balik lagi 7 kali bolak-balik. Itu namanya manjada wajada. Asal kita punya keinginan, maka dapat, walaupun mustahil. Bolak-balik timbul air di tempat di mana bayi kecil nama Ismail itu diletakkan. Jadilah airnya Zam-Zam. Istilah Zam-Zam itu berasal dari teriakan Hajar karena latah melihat air yang tergenang. Zammiluni, zammiluni. Kumpul. Airnya kan ndak karuan itu, Pak. Pecah ndak karuan. Jadi Hajar itu nengok itu, zammiluni, kumpul. Airnya mengumpul jadi satu. Jadilah terkenal dengan istilah Zam-Zam. Orang kita kan gitu juga. Lahir Rebo, dikasih nama Rebo. Punya anak Kemis, dia kasih nama Kemis. Punya cucu Jumat. Akikah ananda kita yang bernama Jumat bin Kemis bin Rebo. Ada, Pak? Ada. Ya, yakin ada. Nggak tahu kalau di sini di Jawa, Pak. Naudzubillah, Jawa keren-keren kalau bikin nama. Ya masih lumayan itu. Masih lumayan. Ada nama Tuhan. Ada nama Tuhan. Syaitan saya belum pernah nengok. Ada ya? Ada. Katanya nengok di Al-Quran ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasta'id billahi minasyaitonir. Wah, aku kasih nama ada di dalam Al-Quran. Siapa? Muhammad Syaiton. Na'udzubillah min. Yang salah pada miri itulah. Ngapa nggak ngasih njuk tahu, Pak? Kasih tahu tuh kawan tuh. Itu kisahnya. Sehingga Nabi terus setelah apa? Setelah Hajar dipindahkan, Sarah hamil punya anak Ishak. Ishak punya anak 2, namanya Yakub dan Esau. Esau itu kakaknya, Yakub adiknya. Yakub itu bahasa Arab, namanya asli Israel atau Abdullah. Kenapa disebut Yakub? Itu berasal dari Akiba Yakubu, anak yang lahir kedua. Jadi lahirnya bareng. Yang pertama Esau, yang kedua, ini yang kedua Yakub atau Israel. Israel itu kalau di bahasa Arab kan Abdullah. Israel tadi punya anak 12 dari 4 istri. 12 dari 4 istri. Itulah disebut Bani Israel. Salah satunya Nabi Yusuf, Yahudi, gitu. Ada 12 itu. Nah, Nabi Yusuf itu dibuang sama kakak-kakaknya yang 10. Gitu ya, dibuang, akhirnya pindahlah Nabi Yusuf melalui jalan itu ke Mesir. Di Mesir ditemukan oleh pedagang, dijual, dibeli oleh Zulaiha. Oleh Zulaiha terjadilah tragedi. Nah, tragedi itu menyebabkan Nabi Yusuf menjadi salah satu menteri di kerajaan Mesir. Dari situ Bani Israel itu terangkat derajatnya menuju ke Mesir. Aslinya Bani Israel orang Palestina itu tadi, orang Israel. Pindah ke Mesir. Dari Mesir tadi Bani Israel tadi lama setelah Yusuf meninggal dunia, berkurang lagi, puncaknya di zaman Nabi Musa alaihissalam, sampai terusir dari Fir'aun di Mesir, pindah lagi ke Palestina. Naik lagi
setelah lahirnya Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud dari terah Yahudi, turun Nabi Sulaiman, terus sehingga sampai sekarang Israel itu mengakui bahwasanya Palestina itu negeri miliknya karena dulunya ke sana. Celakanya PBB mengiyakan, sehingga kasihan warga yang ada di Palestina, sehingga dia secara kedaulatan belum diakui oleh PBB. Yang mengakui baru sedikit negara, salah satunya adalah Indonesia. Satu itu ya. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, masuk ke dalam Ka'bah tadi, dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua kota yang dijamin tidak terganggu oleh Dajjal. Satu kota Mekah, yang kedua kota Madinah. Maka banyak orang yang ingin pindah ke sana. Namun jangankan orang Indonesia, orang yang di sana saja sudah banyak yang disingkirkan dari Mekah karena Mekah mau direlokasi untuk kegiatan ibadah haji, mau dikeluarkan. Sekarang kan sudah mulai dilebarkan menjadi wilayah haji. Walillahi, karena itu bagi kita walillahi, untuk Allah, alan nasi, bagi kita manusia, al hajju, kewajiban untuk menjalankan ibadah haji. Al baiti, al hajjul baiti, haji ke Baitullah, wajibun bikasril ha'i wa fathiha lughatani fi masdari hajja ay qasada, maksudnya menuju ke sana. Wa yubdalu minan nas manistata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial, kemampuan fisik untuk menjalankan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Wa man kafaro, barang siapa yang ingkar, ini lain Allah ini. Barang siapa yang sudah punya kemampuan, ada kesempatan, kesehatan, tapi kufur, tidak mau melaksanakan ibadah haji, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Terjemahan bebasnya, Allah tidak butuh. Ghaniyun, kayo, 'anil alamin, dari orang-orang seperti itu. Maka kata Nabi, barang siapa yang sudah wajib melaksanakan ibadah haji, tidak mau melaksanakan ibadah haji, fal yamut yahudiyan au nasraniyan, matilah, silahkan milih, mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Karena itu bapak-bapak, walaupun sudah umur 65 tahun, daftarlah haji. Kakek kalau meninggal duluan dari haji tadi, sekarang kan berapa Pak Damiri? 30, 40 tahun. 40 tahun. Kalau 65 tambah 40 tahun, itu 105, Pak. Iya enggak? Kalau misalnya sudah mati sebelum berangkat, ditanya mungkar nakir, jawab, Pak. Awak nih enggak sabar, gitu. Aku nih sudah daftar. Awak enggak sabar, dimatikan duluan. Ya sudahlah, bukan salah saya, ya Pak. Oke, sepakat ya? Daftar. Daftar, jangan tidak gitu. Kalau tidak daftar, sarot. Saya kira itu, jadi kita tahu ya bahwasanya Masjidil Haram, Ka'bah itu lebih layak menjadi kiblat dibandingkan Masjidil Aqsa. Secara teoritis dia lahir duluan daripada Masjidil Aqsa. Selain ia adalah poros dunia. Saya kira itu untuk kajian pada siang hari ini atau pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Jikalau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, disilahkan. Dari saya, hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.